A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Sadaqallahul azim. Bagaimana Pak Rizal tadi bacaannya, bisa dikoreksi? Masya Allah ya, secara keseluruhan bacaannya bagus, akan tetapi perlu diperbaiki di beberapa pengucapan hurufnya, kemudian juga panjang pendeknya. Panjang pendeknya ya. Ini pengalaman saya sebenarnya pertama di depan orang ramai, saya mengajak agak nervous tadi ya. Iya. Jadi ingat sama program Tasin ya, kita ada program Tasin setiap hari pukul 1:30 ya, setengah 2 siang. Riko kenapa senyum-senyum, saya baca Quran? Tidak. Ya, Baru kali ini saya mendengar Abrar baca Quran gitu. baru pertama mendengar baca Oke. Quran. Ya karena maksudnya saya juga minder sebenarnya Riko dan Farijal kalau disebut orang di luar ustadz karena sebenarnya secara apa namanya ya, maksudnya saya belum begitu fasih dalam baca Al-Quran. Kemudian saya mesti proses belajar juga mengetahui tentang maksudnya seluk-beluk wawasan tentang Islam gitu. Iya. Ya mudah-mudahan seterusnya. Amin. Ya, oke Riko silakan. Oke, baik sahabat muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat muslim di hari ini ya? Masya Allah, untuk memulai program ini Abrar ya. Biasanya Fakrijal yang buka, sekarang Abrar berusaha untuk belajar ya, bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Dan memang sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah dusturuna. Dia adalah jalan hidup kita, Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah yang akan menuntun kita kepada jalan kebaikan. Salah satu bagaimana kita menyikapi Al-Quran adalah dengan membacanya. Jika kita tidak bisa membacanya, bagaimana kita tahu akan isi kandungannya, bagaimana ia akan meresap kepada diri kita. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terus belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena memang sejatinya bahwa manusia itu dilahirkan tanpa mengetahui apa-apa. Dan dengan belajarlah seseorang akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan yang baiknya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali ya sahabat muslim di rumah, kembali ya di hari Selasa ini saya Riko Novetrima hadir kembali di hadapan Anda dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Program di mana akan mendapatkan informasi-informasi menarik, informasi-informasi terupdate, dan insya Allah akan menambah wawasan Anda dan akan bermanfaat bagi Anda semua sahabat muslim di rumah. Seperti biasa ya, ada Abrar dan juga ada Fakrijal yang menemani saya di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan sahabat muslim, apa-apa yang kita lakukan di hari ini ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua bentuk kesilafan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Abrar, di hari Selasa sekarang ya, tanggal 27 September 2016 ya. Kita hadir kembali nih Abrar menemani sahabat muslim di rumah tentunya ya. Dan tadi Abrar sudah membuka ya dengan lantunan ayat suci Al-Quran ya. Surat apa tadi, Farizal? Surah Muhammad. Surah Muhammad ya. Kebetulan sahabat juga dengan nama depan saya. Muhammad Abrar. Semoga berkah hari ini saya. Ya, insyaallah, amin, saya dapat amin. keberkahan, Riko, Farizal serta sahabat muslim semua dapat keberkahan. Dan Abrar nih sekarang ini Masya Allah mendapatkan banyak ya pahala. Ini kata Rasulullah SAW, ketika orang membaca Al-Quran itu, satu huruf itu diganjar dengan 10 kebaikan. Satu huruf itu. Kemudian Nabi menegaskan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini menandakan satu huruf saja itu dinilai dengan 10 kebaikan. Abang udah berapa huruf tadi membacanya, Masya Allah. Waduh, Masya Allah sekali Riko ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan ya diridai Allah Amin. Berkah. Silakan Abang menyapa sahabat muslim nih di rumah. Ya, terima kasih sahabat, terima kasih Riko, terima kasih Farizal, dan terima kasih sahabat muslim Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia. Dan hari ini Selasa, seperti biasa kalau ada Farizal ataupun Husnul ataupun rekan-rekan
rekan kami lainnya yang hadir dengan tilawahnya, artinya kami hari ini akan memberikan kesempatan untuk Anda bisa request tilawah ya. Anda silakan bisa telepon ke studio kami di nomor 0617944280 untuk bisa request tilawah. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan informasi ataupun request tilawah melalui SMS ke nomor SMS center kami. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Dan untuk request tilawahnya nanti juga akan insya Allah akan dibacakan oleh rekan Fahrizal. Dan pada kesempatan kali ini Selasa, ini kami akan menyajikan beberapa informasi tentang teknologi untuk Anda sahabat muslim ya. Nah, kalau kemarin ya kita sempat ditemani kembali oleh rekan Wibawa. Nah, ini artinya tinggal beberapa hari lagi kami akan menyajikan episode spesial yaitu 100 episode spesial, maksud saya episode 100 Assalamualaikum Indonesia. Tidak terasa ya Ko ya, dari perjalanan pertama, tapi nanti kita akan banyak flashback di episode spesial 100 nanti ya. Seperti dalam perjalanan itu tiba-tiba akhirnya banyak sekali perubahan sampai akhirnya juga Fahrizal Husnul bergabung bersama kita ya. Yang tadinya kita tapping kemudian akhirnya bisa live ya. Ini sebuah perjalanan, tentunya juga ada yang datang kemudian ada yang pergi dalam program kita sendiri ya. Kita tahu dari program Assalamualaikum Indonesia sendiri berjalan bukan hasil kerja 1, 2, 3 orang, tapi tim ya. Tim di belakang layar itu banyak, ada teman-teman dari pengendali acara, kemudian dari editor, kameramen yang juga standby ya. Kalau kita ingat kemarin waktu bulan Ramadan, ya Riko ya, kemarin kita Fahrizal juga pertama kali bergabung ya. Jadi Ramadan itu kita harus pertama sekali live, kemudian pagi-pagi mempersiapkan segala sesuatunya ya. Itu ingat sekali, saya masih pertama sekali. Ya, kameramen juga harus siap standby, teman-teman di ruang pengendali acara, editor semua juga harus standby ya. Bagaimana kita memperjuangkan program Assalamualaikum Indonesia agar tetap bisa setia menemani sahabat muslim semua sehingga program ini menjadi program kesayangan kita semua. Iya, betul sekali. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang lainnya. Masya Allah, ini bukan seperti yang Brarka sampaikan, ini bukan kerja perorangan, akan tapi tim yang bekerja di sini. Dan terima kasih kepada sahabat semuanya ya, dan yang telah ikut berkontribusi untuk memeriahkan acara ini supaya Assalamualaikum Indonesia khususnya Assalamualaikum Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya sampai sekarang saat ini ya. Dan ya Riko, ya, mudah-mudahan nantinya terus berkembang ya, terus berinovasi, dan insya Allah dan dukungan Anda sahabat muslim itu sangat kami butuhkan. Ya. Dan tentunya juga yang sangat membanggakan tim Assalamualaikum Indonesia semuanya ya. Kita di sini studio ini menjadi saksi banyaknya hadir orang-orang inspiratif ya. Dari pernah kita menghadirkan tokoh kepala BNN DJ, kemudian ada dosen Fahruri ya, yang tanpa tangan tanpa kaki kita, kemudian yang tidak kalah seru ada kemarin waktu kita menghadirkan Cesar ya, bagaimana dia menceritakan titik balik proses hijrahnya. Nanti kita akan banyak review di program Assalamualaikum Indonesia episode 100. Tentunya juga akan ada hadir orang-orang baru ya, keluarga baru di program Assalamualaikum Indonesia. Mungkin Anda penasaran, tapi tetap terus saksikan program Assalamualaikum Indonesia tentunya ya. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi live di Salam TV. Oke, baik sahabat muslim di rumah ya. Tidak lupa saya kembali mengingatkan ya, di hari Selasa ini mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan yang sehat. Dan Anda bisa request tilawah ya pada kesempatan kali ini. Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi menarik yang terjadi di sekitar Anda, atau ada informasi apapun itu yang menarik yang ingin disampaikan kepada sahabat muslim yang lainnya. Anda juga bisa di hari Selasa ini ya, tanggal 27 September 2016 untuk salam-salam ukhuwah kepada kerabat Anda, keluarga Anda yang jauh. Anda bisa mengirimkan salam Anda ke sini, bisa menghubungi kami langsung melalui telepon interaktif di 0617944282, atau Anda bisa kirimkan pesan singkat Anda di nomor SMS center kami, dan insya Allah pesan-pesan yang Anda kirimkan nanti insya Allah akan kami bacakan. Oke, baik Abrar ya, dan juga Fahrizal, kita jeda sejenak dulu dan kita akan kembali setelah yang berikut ini ya, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Nantikan kami, maksud saya setelah jeda nanti kami akan kembali, kami akan menyampaikan informasi-informasi menarik untuk Anda saksikan dan Anda lihat ya. Dan ini patut untuk Anda saksikan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Soal Muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, bagi Anda sahabat Muslim, tidak lupa kami mengingatkan bahwa bagi Anda yang ingin request tilawah di kesempatan kali ini, Anda bisa menghubungi kami di 0617944282 atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh Abrar. Nah, tadi rekan saya ya, Fakhrijal telah membacakan surah dalam Al-Quran ya. Itu surah apa, Fakhrijal? As-Saffat. As-Saffat. Iya. Ya, ini surah As-Saffat ayat 114 ya Farid. Ya, sampai dengan 122. Oh, 122. Ini merupakan request dari sahabat Muslim yang berada di Ciamis ya, Kaung Larang Rancah. Ya, jauh ya, pagi hari ini sudah. Ya, apa kabar Ciamis? Ya, yaitu saudara Firmansyah. Firmansyah. Ya. Saudara Firmansyah kita sudah bacakan tadi, maksud saya sudah dibacakan oleh rekan Farizal surah yang sudah di request, yaitu surah As-Saffat ayat 114 sampai 122. Ya. Mungkin bisa dijelaskan juga sedikit kandungannya Farizal? Secara garis besarnya mungkin ya. Secara garis besar ayat ini bercerita atau berkisah tentang nikmat yang Allah limpahkan kepada para nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Musa, Harun, kemudian Nabi Ilyas, kemudian Lut dan Nabi Yunus. Bercerita tentang bagaimana lagi-lagi Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hamba pilihannya ya, bahwa mereka adalah manusia biasa, seutuhnya manusia ya, manusia utuh, tidak ada kelebihan apapun kecuali Allah memberikan kepada mereka wahyu untuk disampaikan kepada yang lainnya, hanya itu saja gitu. Banyak orang-orang bahkan kafir Quraisy ya, mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan malaikat seperti itu, supaya kami bisa mencontoh mereka, mengapa diturunkan manusia biasa seperti ini gitu. Kan tapi mereka menelan pil pahit ya dengan perkataan mereka tersebut sendiri. Allah akan membantah bahwa jika seandainya malaikat yang turunkan untuk menyampaikan risalah, malaikat tidak makan. Kemudian malaikat tidak punya nafsu. Bagaimana mungkin kita akan menyeimbangi mereka? Maka daripada itu, inilah anugerah yang terbesar yang diberikan kepada para nabi. Artinya mereka manusia biasa seutuhnya seperti kita, akan tapi mereka diberikan risalah untuk disampaikan kebaikan kepada manusia semuanya ya. Dan itulah kandungannya ya, requestan dari Firmansyah ya. Firmansyah di Ciamis. Oke, baik sahabat Muslim di rumah dimanapun Anda berada yang mau request tilawah lagi ya Abrar ya, silahkan sahabat Muslim, dan kami telah menampilkan, mungkin teman-teman bisa menampilkan request-requestan apa saja yang bisa di request di kesempatan kali ini. Nah, Anda bisa melihat di layar televisi Anda surah-surah apa saja yang akan bisa di request di kesempatan kali ini. Bagi Anda yang ingin request, langsung telepon kami di 0617944282 atau melayangkan pesan singkat Anda di nomor SMS center kami, dan nanti insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya Abrar. Baik Abrar, di hari Selasa seperti biasa ada informasi menarik nih yang dia akan diberikan kepada sahabat Muslim. Nah, ini ada informasi tadi, kalau Riko tadi pernah ada singgung soal manusia yang dipilih Allah kemudian diberikan kelebihan. Nah, ada macam-macam ya, ada banyak, ada maksudnya yang kemudian akhirnya diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, kalau ini ada tentang informasi soal ilmuwan. Ini kan akhirnya termasuk orang-orang terpilih juga ya, betul, yang kemudian diberikan kelebihan.
ilmuwan-ilmuwan Muslim, Farizal, Riko, Ya. pernah tahu tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim? Ilmu Muslim seperti ya Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, kemudian ada lagi siapa ya? Banyak, Banyak ya. banyak sekali. Karena mungkin Pak Rizal dan Riko juga tahu kisahnya, sebenarnya ilmuwan-ilmuwan Muslim itu banyak sekali. Banyak. Namun kemudian apa ya, karya-karya mereka itu, penemuan-penemuan itu yang akhirnya dimanipulasi Manipulasi oleh orang-orang orang-orang waktu non itu. Muslim yang zaman dahulu waktu itu perang ya, kalau tidak salah karena perang salib ya. Di situ banyak sekali buku kitab-kitab hasil ilmuwan orang Muslim yang akhirnya dimanipulasi. Iya, gitu diterjemahkan ya. ke bahasa mereka dan buku aslinya itu dibakar gitu. Bahkan ada dimasukkan ke dalam air sungai gitu. Iya, benar sekali ya. Nah, ini ada salah satu yang sahabat Muslim juga harus kenal dengan tokoh Muslim ya, karena memang kita sebagai umat Muslim sebenarnya harus berbangga karena jauh-jauh dulu sebelumnya sebenarnya orang penemuan-penemuan itu banyak adalah tokoh-tokoh Muslim. Tokoh ya. Muslim betul sekali. Ya, karena zaman sekarang mungkin banyak orang masih asing dengan nama-nama ilmuwan Muslim. Ini saya perkenalkan satu di antaranya sahabat Muslim, yaitu Jabir bin Hayyan. Ini merupakan ilmuwan Muslim tersohor di bidang kimia. Ya, mungkin apa namanya ya, hampir sama dengan Ibnu Sina. Kalau tidak salah ini Ibnu Sina Iya, di bidang Ibnu Sina kedokteran lebih ya. ke kedokteran. Kedokteran ya. Nah, ini informasinya saya kutip dari okezone.com sahabat Muslim. Jadi salah satu ilmuwan Muslim yang berkontribusi dalam pengembangan alat-alat penyempurna proses kimia ini, salah satunya adalah Jabir bin Hayyan. Lahir pada 722 Masehi di Persia ya, atau sekarang ini dikenal dengan Iran, dan meninggal pada 815 Masehi. Ya. Jadi beliau menciptakan buku 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban Muslim. Maksud saya bukan hasil dari tulisannya Jabir bin Hayyan ya, tapi ada buku ini 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban Muslim. Ini mengungkapkan bahwa Jabir menciptakan alat untuk menyempurnakan berbagai proses kimia. Ini seperti destilasi, evaporasi, dan kristalisasi, serta menemukan asam sulfat dan asam klorida. Wah, pada zaman dahulu sudah bisa menemukan Betul. proses-proses seperti ini ya. Nah, kemudian di dunia barat ia dikenal dengan nama Ibnu Geber ya. Temuan dalam bidang kimia ini oleh Jabir membuktikan bahwa ulama di masa lalu tidak hanya pandai dengan ilmu-ilmu agama, tetapi juga sekaligus menguasai ilmu-ilmu umum. Menurut sejarawan barat Philip K. Hitti dalam History of the Arabs, sesudah ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika, bangsa Arab memberikan sumbangannya yang terbesar di bidang kimia. Oleh karena penemuannya, Jabir dijuluki sebagai bapak kimia modern. Jabir membuat instrumen pemotong, peleburan, dan pengkristalan. Ia juga menyempurnakan proses dari sublimasi, penguapan, pencairan, kristalisasi, pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, pemurnian, sematan, amalgamasi, serta dan oksidasi reduksi. Jabir menyiapkan tekniknya dan ia dapat membedakan antara penyulingan langsung menggunakan bejana basah dan penyulingan tidak langsung dengan bejana kering. Ia merupakan yang pertama yang mengklaim bahwa air dapat dimurnikan secara penyulingan. Kemudian Jabir ini memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam yang tetap tidak berubah sejak awal abad ke-18 Masehi. Dalam setiap karyanya, ini Jabir terlebih dahulu melakukan riset dan percobaan. Metode inilah yang mengantarkannya menjadi ilmuwan besar Islam yang mewarnai Renaissance dunia Barat. Nah, dunia Barat pun sudah mengakui ya. Betul. Artinya memang akhirnya yang tertutup-tutup itu akan akhirnya muncul sendiri. Ya, betul. Dan Masya Allah sekali Abror ya. Memang di zaman dahulu bertahun-tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, Muslim itu menguasai dunia dengan kecerdasan mereka. Kita kenal dengan dinasti Abbasiyah, kemudian Umayyah, yang mana di masa Abbasiyah ini adalah ilmu pengetahuan itu sangat fokus dengan ilmu pengetahuan, filosofi, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan satu pihak ya, akan tapi waktu dulu ketika kerajaan-kerajaan Islam itu menaklukkan beberapa kota di Eropa, mereka melihat bahwa orang-orang di sana ya
mungkin belum non muslim, mereka itu sangat kotor. Kemudian mandi itu tidak pakai sabun. Kalau umat Islam sudah pakai sabun. Maksudnya dengan cairan-cairan yang untuk membersihkan badan waktu itu. Dan juga mereka mandi bersama. Akhirnya yang penyakit mandi di sana, yang sehat juga mandi di sana, akhirnya tertular. Seperti itulah akhirnya setelah penaklukan, maka umat muslim mengajarkan kepada mereka kebersihan, mengajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan, dan memang faktanya adalah Islam yang memberikan pengetahuan itu sendiri yang memulainya. Sekali ya, Masya Allah. Karena apa namanya, memang kalau kita telusuri sejarah, ya memang ya tidak dipungkiri, cuman ya itu tadi banyak juga sejarah yang akhirnya dibelak-belakan Dibalik-balikan. orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Farijal sendiri mungkin ada satu tokoh Islam mungkin yang mungkin jadi inspirasi atau apa ya, memang paham betul sejarahnya begitu, ada? Untuk saat ini sih belum Belum ya. masih secara umum saja seperti Ibnu Sina tadi Iya. atau yang seperti yang dikatakan Riko tadi. Kalau Dan- untuk secara khususnya belum ada. Belum ya, karena sebenarnya juga kita kurang dikenalkan dengan Betul. Iya, tokoh-tokoh itu Mereka ya. tidak diekspos, artinya Tidak disembunyikan diekspos, gitu. ya. Kemudian yang diapakan, kemudian maaf itu imam-imam barat seperti yang non muslim. Ini seperti ini. Padahal seperti Ibnu Sina itu namanya ketika di daerah barat itu diubah lagi gitu Iya, ya. iya. Nah, kemudian orang tidak mengenal siapa ini Ibnu Sina seperti itu. Padahal Ibnu Sina adalah satu-satunya waktu zaman dia adalah satu-satunya rujukan sampai saat sekarang ini dia bukunya menjadi rujukan pertama kedokteran. Ibnu Sina. Karena kalau saya ingat juga dulu masa sekolah ya, entah tingkat apa gitu saya lupa, cuman dulu tuh banyak sekali dikenalkan penemu-penemu Islam, sampai penemu lemari juga ada ya. Penemu lemari ya. Lemari ya, penemu lemari itu pokoknya nggak hanya yang besar-besar gitu, maksudnya yang kalau ilmu kimia, ilmu matematika dan lain-lain, tapi ilmu yang hal kecil-kecil pun siapa yang pertama kali menemukan, mungkin tadi kayak sabun gitu ya. Kemudian hal-hal yang kecil itu memang dijabarkan dulu, tapi sekarang nggak tahu ya entah nanti berkenalkan lagi atau tidak dengan generasi-generasi muda khususnya, karena memang ya kita harus tahu itu ya, karena supaya pertama mungkin manfaatnya adalah untuk menambah kepedean kita sebagai umat muslim ya. Kalau selama ini mungkin kita berpikiran banyak juga orang muslim sekarang yang sebenarnya sama dengan agamanya sendiri mungkin dia malu ya. Malu ya. Nah ini untuk menambah kepercayaan diri juga, kita bangga sebagai muslim ya kan, mengakui diri sebagai muslim di tengah-tengah orang mungkin yang saat itu mungkin posisinya kita adalah minoritas gitu ya, tapi kita berani bangga gitu. Akan tapi memang muslim ini, Islam ini sendiri adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Muslim itu dia tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Artinya setiap orang yang itu rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Artinya dia di atas, posisinya di atas Islam itu, dan tidak ada yang akan menandinginya lebih di atas posisinya. Artinya dengan telah memeluk agama Islam, kita menjadikan diri kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan martabat, tidak kalah dengan yang lainnya. Buktinya seperti itu yang terjadi adalah ketika Nabi Muhammad SAW di zaman orang-orang jahiliyah, mengapa hikmahnya Nabi Muhammad SAW itu ditempatkan di daerah Arab. Pada zamannya daerah Arab ini tidak diketahui oleh dunia Abrar. Kalau Romawi, Persia itu adidaya ya waktu itu. Mereka orang dunia tahu gitu. Maka tapi negeri Arab ini sendiri tidak tahu. Mungkin tersisihkan, orang tidak menganggap orang Arab, siapa orang Arab gitu mengakui. Oleh karena itu datanglah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di negeri Arab untuk mengangkat Arab itu sendiri. Islam yang mengangkat Arab, bukan Arab yang mengangkat Islam itu. Seperti itu Abrar. Ya, luar biasa sekali sebenarnya kalau kita tahu sejarah ya. Ya. Karena sekali lagi ini sejarah ini adalah penting sama kita untuk kita semua ya, karena sejarah itu menentukan identitas kita ya, juga turut menentukan Sampai ada identitas anekdotnya mengatakan seperti ini, sejarah itu tergantung orang yang memegangnya. Ya. Kalau memegangnya itu orang-orang jujur, maka itulah sejarah yang kita akan mengetahui sejujurnya. Tapi ya seperti Amr katakan, yang memegang sejarah itu pada saat sekarang ini orang-orang yang tidak bertanggung. Ya kebanyakan ya, ada orang-orang yang manipulasi sejarah itu sendiri, dibolak-balikkan gitu.
Akhirnya orang-orang yang tidak tahu pun mengiyakan apa yang diceritakan. Artinya mereka tidak tahu, kemudian diceritakan, oh iya ya. Kemudian keturunannya, oh seperti itu ya. Akhirnya udah tercampur baur akhirnya sejarah itu sendiri. Yang kita waspadai juga adalah kenapa kita wajib juga tahu tentang sejarah-sejarah ini sebenarnya. Karena ketika misalkan kalau kita kosong sejarah, pengetahuan sejarah kita. Jadi ketika kita ketemu A, dia lebih paham sejarah. Memberikan inputan sejarah versi dia, ya kan? Ini kita secara universal ya. Kemudian ketemu B, memberikan inputan sejarah dengan versi dia. Nah ternyata kalau kita dengar ini kok ada yang beda ya. Nah ini yang akhirnya kemudian menimbulkan kesesatan, ya pengetahuan baik itu pengetahuan, baik pun apapun itu ceritanya. Ini yang akhirnya membuat kita itu lemah secara mental, ya kan? Mendengarkan oh ini jadi hanya mendengarkan persepsi gitu, kita nggak punya fondasi yang kuat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke baik, Masya Allah menarik sekali ya sahabat muslim di rumah. Kita berbicara di pagi Selasa ini ya menjelang siang. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan kepada Anda. Jangan kemana-mana sahabat muslim. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Sahabat muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, Anda masih banyak kesempatan Anda ya untuk interaktif bersama kami di studio di 0617944282 atau mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami. Anda bisa request tilawah ya, dan Anda bisa melihat requestan-requestannya di layar televisi Anda. Anda bisa salam-salam ukhuwah atau Anda juga bisa ya sahabat muslim memberikan informasi-informasi menarik yang akan disampaikan kepada sahabat muslim lainnya. Nah sahabat muslim ya, tadi Abrar telah membacakan ya, menginformasikan kepada kita tadi di sebelum segmen ini tentang ilmuwan muslim ya, ada namanya Jabir bin Hayyan ya, seorang penemu muslim ya, ilmuwan muslim yang tak kalah hebatnya dibandingkan ilmuwan-ilmuwan non-muslim lainnya. Nah mungkin dilemanya adalah untuk saat sekarang ini adalah orang-orang tidak mengenal ya ilmuwannya sendiri ya, dari kaumnya sendiri, dari agamanya sendiri. Mereka lebih kenal dengan ilmuwan-ilmuwan yang dari luar agama non-muslim ya. Ini artinya bahwa mungkin ini bisa menjadi perhatian kita semua, mengenalkan orang-orang muslim hebatnya, dan supaya tidak ada lagi orang-orang yang minder dengan agama ini. Oh saya Islam, oh saya tidak maju, oh saya gaptek dan lain sebagainya. Tidak. Dengan Islam itu sendiri kita telah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang tidak kalah dengan yang lainnya ya, dengan Islam itu sendiri. Baik sahabat muslim di rumah, sepertinya ada penelpon nih Abrar ya. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nuri. Dengan Ibu Nuri di Riau Pekanbaru. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga semua sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, baik semuanya. Tidak kerja nih Ibu di pagi hari ini? Oh, kalau jam 10 sampai zuhur memang di rumah. Oh gitu ya, oke. Memang itu waktu memang khusus dikosongkan. Khusus dikosongkan. Khusus dikosongkan ya Bu? Ada tujuannya Bu? Untuk nonton. Oh, nonton Masya Allah. Untuk gabung ke dalam TV lah. Oh iya. Karena memang permintaan kan lain ya. Tapi kalau memang ada khusus untuk macam semalam ya berangkat juga, yang habis telepon semalam tuh. Ya. Itu memang sudah ditunggu ada di satu daerah, ya habis itu memang berangkat, jadi malam baru dengar lagi. Oke. Jadi tetap terus dipantau Assalamualaikum Indonesianya Bu ya. Insya Allah, kalau kemarin itu kan sempat hilang ya, sinyal memang sempat tidak ada, jadi
kami sempat bercari juga lah, baru alhamdulillah sudah dapat. Ya, alhamdulillah. Cuman ya memang kadang-kadang memang hilang juga, mau hilang juga itu kadang-kadang. Oke. Ya kurang tahu ya apa memang dari sana atau gimana kan. Ya. Bisa jadi dari sana kadang-kadang kan, karena kita lihat kalau sinyal penuh berarti kan dari sana ya. Ya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa lebih diperbaiki ya, jadi sinyal itu bisa. Ada juga kemarin kawan yang bilang kan, kok saya kok nggak dapat itu salam TV, dia kepingin juga sih, kepingin lihat, kepingin belajar juga kan melalui salam TV kan, alhamdulillah banyaklah kemajuannya kan, banyak Ya, yang sudah alhamdulillah. belajar juga kan, jadi ya bagus banget lah pokoknya, jempol. Ya. Terima kasih. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya. Baik, ada informasi lain Bu yang ingin disampaikan? Informasinya informasinya ya nggak ada deh pokoknya, Nggak ada. cuma mau apa aja. Oke. Mau salam itu buatnya anak-anak pesantren Kebiru 3 ya. Hari ini kayaknya ini anak-anak padaan. Karena pun mungkin dalam beberapa hari mereka nggak belajar karena mau ada apa namanya ini pertandingan di satu daerah lah, jauh juga dari sekolahnya. Ya. Jadi mereka hari ini memang sedang santai. Salam untuk mereka semua. Semoga nanti sukses dalam pertandingan. Juga Amin. untuk anak yang di sana, karena memang alhamdulillah dia ini sekarang ikut memang kan. Nah, jadi semoga dia sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, insyaallah. Untuk Nazor juga ya, tak masuk dia ya. Iya. Dia masuk saat ini hari ke 7. Ya. Dia nanti untuk pemerintah kan hari ini sedang tidak sehat nampaknya kan. Jadi mudah-mudahan Indah cepat sembuh. Ya, amin. Karena harinya juga nggak lama lagi kan. Ya. Nah, insya Allah Allah memberi kesembuhan sama Indah lah, jadi bisa seperti biasa lagi. Ya, insya Allah, amin. Ya, salam untuk kalian semua, ada untuk Riko, untuk Pak Rizal, Abro Oke. juga kan. Ya. Jadi semoga sukses selalu. Amin. Kita semua dapat keberkahan dari Allah. Amin, amin. Jadi kesannya Ibu? Soalnya apa aja? Eh, Yang sudah dibaca? wah, Soalnya Ibu juga baru masuk, ini baru pulang ini tadi. Oh iya. Jadi nggak tahu surat apa yang sudah dibaca. Untuk request tilawahnya ada sudah muncul di layar televisi Ibu, ayat-ayat yang bisa Ibu request. Yang sudah dibaca apa aja? Yang sudah dibaca belum ada yang dari requestan Ibu. Oh iya. Jadi baca kita surah Ar-Rum aja deh. Surat Ar-Rum, Ar-Rum ya. Ar-Rum. Ya. baik. Nah, itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Nuri ya di Riau Pekanbaru. Nah, mudah-mudahan Bu Nuri dan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga dengan orang-orang Riau Pekanbaru ya, mudah-mudahan dalam keadaan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Surah Ar-Rum tadi ya, Fakhrijal, dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh Fakhrijal ya. Baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada nih, melanjutkan informasi-informasi yang selanjutnya. Ada informasi mungkin Anda ya sahabat muslim masih hangat ya di ingatan Anda bahwa kami pernah menyampaikan informasi bahwa Menteri Komunikasi Perpajakan ya itu meminta kepada Google ya untuk membayar pajak di Indonesia. Nah, buntut dari masalah itu sendiri ya, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, sekarang Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo tidak pilih kasih lagi. Mereka menegaskan bahwa OTT asing wajib bayar pajak. Nah, informasi ini kami kutip dari liputan6.com ya, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara menegaskan layanan over the top atau OTT milik internasional atau asing yang menjalankan bisnisnya di Indonesia harus memenuhi kewajiban pajaknya. Pria yang karib disapa Chef RE ini mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku OTT internasional untuk membayar pajak agar ada kesetaraan antara OTT lokal dan internasional ya. Saat ini sahabat muslim, pihak Rudiantara ya, Menteri Komunikasi dan Informatika aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Perpajakan agar penerapan pajak bagi OTT internasional ini di Indonesia bisa berjalan maksimal. Ya, pria yang menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran itu menambahkan bahwa isu tentang OTT asing yang terkait dengan pajak bukan hanya terjadi di Indonesia saja.
Meski begitu, ia mengatakan penerapan pajak, kemudian cara pembayaran serta besaran pajak yang harus dibayarkan diatur oleh otoritas fiskal. Nah, seperti itu Abrar ya. Akhirnya pemerintah dengan tegasnya sekarang mengingatkan kepada pihak-pihak asing yang ingin berbisnis di Indonesia itu harus membayarkan pajak mereka. Ya benar sekali, karena memang ini lagi ribut-ributnya ya masalah Google yang diminta untuk membayar pajak, sementara kalau dari persyaratannya sendiri Google Indonesia ya, Google Indonesia ini merasa tidak perlu bayar pajak karena bentuknya bukan perusahaan ya, karena ini bicara tentang hanya sekedar mereka kan seperti domain, hanya mesin pencari ya, tidak dalam bentuk perusahaan yang besar, ada PT-nya dan segala macam. Nah, tapi bagaimanapun kemudian Kominfo, kemudian saya dengar juga informasi dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan ya, ini kalau sudah katanya menghasilkan, apalagi kita tahu pengguna Google sendiri banyak sekali ya, kalau sudah menghasilkan iklan, kemudian masukannya yang sudah besar, ini tetap tetap akan dikenakan pajak. Makanya ini sedang dipelajari seperti ya kasus untuk seperti ini. Mudah-mudahan kelanjutannya berjalan dengan baik ya. Karena kalau sempat akhirnya bermasalah, Google tidak membayar pajak, kemudian Google tidak bisa diakses di Indonesia, agak susah juga ya. Karena sepertinya memang Google sekarang sudah menjadi kebutuhan di Indonesia. Karena apa-apa sekarang orang sudah menggunakan Google. Searching Google ya. Oke, ini informasinya ya artinya memang kita juga harus tetap patuhi juga ya, dimanapun kita berada ya kita ikuti prosedurnya seperti pepatah, di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Ya. Baik, tadi Ibu Nuri ya, Riko Istilawah tadi. Nah, sebelum kita ke rekan Fahrizal yang akan membacakan Riko Istilawah ya. Ini ada SMS yang masuk dari nomor 0821 806 sekian-sekian. Cuman tidak disebutkan nama dan asalnya ya. Ini agak sedikit komplain sepertinya ya. Dua kali yang terakhir ini saya menelpon ke asal Indonesia, tapi Mas Muhammad tidak menyapa saya sedih sekali katanya. Siapa ini saya nggak tahu ya. Siapa itu ya? Saya tidak tahu. Ya artinya bukan tidak menyapa. Nah kalau misalkan lagi Riko yang menyapa atau Fahrizal yang menyapa ya itu kan sudah mewakili. Tapi kalau memang misalkan nanti ya ini jadi koreksi kita juga ya. Terima kasih atas saran dan kritik. Nanti kita kalau memang ya harus dijawab kita sapa semuanya ya. Ya, oke, mungkin kita harus jeda dulu ya. Kita harus jeda dulu nih sepertinya ya, sahabat muslim di rumah. Dan sebelum jeda seperti biasa rekan saya Fahrizal akan membacakan ayat suci Al-Quran ya yang telah direquest oleh Ibu Nuri dari Riau Pekanbaru nanti. Dan setelah Fahrizal membacakan ayat suci Al-Quran yang telah direquest oleh Ibu Nuri dari Riau Pekanbaru, kita akan jeda. Dan masih ada informasi-informasi unik, informasi menarik ya di hari Selasa ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Sahabat Muslim di rumah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, tidak lupa nih ya, saya mengingatkan kembali kepada sahabat Muslim di rumah yang berbahagia di hari Selasa ini. Bagi Anda yang ingin request tilawah ya, di kesempatan kali ini silahkan hubungi kami di 0617944282 atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat Anda ya ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Abrar ya. Atau Anda juga mempunyai informasi-informasi yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, silahkan Anda bisa menghubungi kami atau mengirimkan pesan singkat Anda. Nah, sebelum jeda ya, tadi ada rekan saya Fakhrijal ya. Fakhrijal telah membacakan surah yang telah direkes oleh Bu Nuri tadi ya. Itu surah Rum ya, Fakhrijal. Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 10. Oke. Ya, seperti biasa kita ingin tahu nih, kira-kira apa kandungan yang terdapat di dalam ayat ini? Iya. Adapun kandungan yang terdapat dalam ayat yang telah kita bacakan tadi itu berisi tentang pengingkaran manusia terhadap hari akhir, hari kiamat, dan balasan bagi orang-orang yang menentang Rasul dan juga balasan bagi orang-orang yang tidak percaya atau menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya Fakhrijal ya. Intinya memang ada orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Kemudian nanti di hari akhir nanti ada pembalasan ya. Kemudian ada juga bagaimana orang-orang yang mereka menentang Rasulullah SAW itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Allah sendiri yang akan membela Rasulnya. Allah sendiri yang akan menghalau orang-orang yang seperti itu ya. Dan nanti di hari akhir Allah akan berikan azab yang pedih nantinya ya. Dan juga jangan lupa nih ada juga azab kubur ya. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari orang-orang yang ya supaya dijadikan orang-orang yang percaya dengan hari akhir ya, percaya dengan adanya pembalasan di hari akhir, kemudian kita bersiap-siap ya untuk pembalasan itu sendiri. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak membantah apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Karena memang ya sahabat Muslim di rumah ada kalanya tidak sadar kita berusaha untuk menentang Rasulullah SAW. Yang satu hari kita menyatakan bahwa kita cinta Rasulullah SAW, akan tetapi ketika ada perintah kita malah membangkang dan tidak mau mengerjakannya. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat-sifat yang seperti itu. Baik sahabat Muslim ya, Abrar, ada informasi apa nih yang bisa diberikan lagi nih kepada sahabat Muslim di rumah? Baik, ya tadi masih seputar informasi teknologi dan masih ada kaitannya seputar Google dan pajak. Ya. Nah kalau tadi ini di negara kita Indonesia, nah sekarang ternyata giliran Thailand. Berarti ini sedang bermasalah nih ya Google sepertinya ya, akan diburu-buru terus nih soal pajak ya. Nah kita tahu juga Google ini sebenarnya banyak sekali penggunanya, kemudian dari situlah akhirnya muncul iklan-iklan. Ya karena kita tahu iklan ini tidak murah ya sekali tayang di Google, karena kita tahu mungkin dari sinilah akhirnya timbul permasalahan ya. Oke, Google punya pemasukan yang banyak, tapi kenapa
akhirnya tidak dituntut untuk membayar pajak gitu ya. Bebas Nah, berkeliaran ya. iya itu dia. Ini artinya sebuah aturan main sebenarnya mungkin ya. Jadi ketika misalkan kita itu sudah masuk ke satu wilayah, kemudian kita maju di situ tetap harus ada yang harus dibayar. Ya. Iya, betul. Dan kita tahu juga sekarang ini sedang berjalan ada sistem pasar global, ya, di mana siapa saja sudah bisa masuk ke suatu negara untuk melakukan bisnis tentunya. Nah ini giliran Thailand sahabat muslim ikut mempelajari tarik pajak ke Google ya. Informasi masih kami kutip dari okezone.com. Jadi di Thailand sekarang ini sedang mempelajari rencana untuk menguatkan aturan pemungutan pajak bagi internet dan teknologi perusahaan seperti Alphabet Inc, Google ya. Preseng Prontanit ya, ini merupakan Direktur Jenderal Departemen Pendapatan Thailand kepada Reuters ya, Senin 26 September 2016 ini mengatakan rencana ini juga akan mencakup transfer mobile dan pembayaran internet sektor. Thailand saat ini masih memfokuskan diri untuk perubahan peraturan yang ada. Prasong menambahkan pemerintah sudah membuat panitia kerja untuk mencari solusi atas pemungutan pajak untuk perusahaan seperti Google dan perusahaan teknologi lainnya. Prasong menambahkan bahwa ia mengharapkan panitia agar dapat menyelesaikan peraturan ini di akhir tahun 2016. Reuters menelpon dan mengirimkan email Google Thailand untuk komentar tapi tidak ada jawaban segera. Juru bicara Google Asia Pasifik ini menanggapi email dan panggilan telepon meminta komentar. Wah, Ya. akhirnya Thailand ikut ya untuk Thailand pelajari juga ikut. bagaimana cara tarik pajak ke Google ya. Karena memang mesin raksasa ini sendiri ya, perusahaan mesin raksasa Google Mesin ya. pencari Mesin pencari raksasa ya Google. Karena memang dia punya kekuatan seperti itu. Yang dulunya mungkin kita ada mesin pencari itu Yahoo ya, dulu ada Yahoo, kemudian dengan adanya Google itu menjadi Yahoo jadi di bawah, artinya Google, orang siapa yang tidak kenal Google, artinya kalau seandainya Google itu vakum kan, mungkin tidak bekerja di suatu daerah, bagaimana orang akan mencari lagi gitu. Artinya orang butuh itu. Akhirnya ya ada tarik ulur lah antara pihak yang berwajib dengan pihak Google ya. Google yang merasa dirinya besar gitu, kemudian ya tidak tahu ya bagaimana cara mainnya di sana. Cara main ya. Nah, oke, bicara tentang Google yang kita tahu sekarang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana sebenarnya seperti Riko, Farizal ini memanfaatkan Google sendiri? Mungkin Farizal dulu. Kalau Fakhrizal ya, mungkin ya sebagaimana biasanya orang-orang memanfaatkan Google ketika ingin mencari sesuatu yang memang sulit untuk ditemukan misalnya. Tentang pembahasan sesuatu misalnya. Kemudian searching di Google dapat, insya Allah, alhamdulillah kita itu ambil yang baik-baiknya tentunya. Begitu. Dan juga ketika memang ada permasalahan, ketika ya Fakhrizal mendapatkan permasalahan misalkan, Fakhrizal cari di Google juga Permasalahan pekerjaan maksudnya ya? Ya pekerjaan, kemudian ya begitu permasalahan pekerjaan yang memang kita tidak tahu menahu tentang itu. Nah, jadi langsung saya Cari referensinya ke Google ya? Google, dan alhamdulillah dapat dan dimanfaatkan dengan baik begitu. Oke, artinya Google sendiri memang dalam kehidupan sehari-hari untuk Farizal khususnya ini sangat Dekat. bermanfaat dan sangat sering memanfaatkannya ya. Kalau Riko sendiri? Ya kalau dulu ya, kalau kita pergi jalan nih, jalan-jalan gitu kemana ya, daerah yang tidak kenal, mungkin kita sering bertanya kepada orang, Pak ini di mana gitu, atau kita melihat peta gitu ya, peta mati. Dan sekarang asiknya ada Google Map gitu. Kita tinggal klik di mana posisi kita, kemudian arah tujuan kita, ya sudah kita ikuti alur yang ada ditunjukkan oleh Google. Sangat mudah. Karena memang kalau belajar dari pengalaman, kalau kita tanya-tanya langsung sama orang, suka ada orang yang iseng ya, ya. Malah disesat-sesatkan gitu, tidak bertanggung jawab mereka. Apalagi kita dilihatnya orang baru nih gitu ya. Malah dialihkan ke jalan yang lain. Tapi kalau melalui Google Maps mungkin ada lebih praktis pemanfaatnya. Iya, Masya Allah.
Oke, nah memang sejauh itu artinya bahkan untuk kebutuhan seperti itu pun Google sudah menyediakan. Artinya ini memang menjadi akhirnya ya harus dipertanyakan ya. Artinya banyak sekali orang memanfaatkan Google, kemudian ini menjadi peluang untuk bisnis iklan yang masuk dan ini ya memang harus dipertanggungjawabkan. Artinya ya harus bayar pajak gitu. Karena sebagai apa namanya, sebagai pebisnis yang baik ya ini tetap harus mentaati peraturan sebuah negara yang yang harus yang mereka masuki ya untuk berbisnis. Karena segala sesuatu tentu harus mengikuti prosedurnya, harus mengerti jalannya. Dan akhirnya Thailand juga ikut ya. Untuk pelajari bagaimana tarik pajak ya dari Google. Baik ya sahabat muslim, Riko mungkin kita harus jeda dulu ya. Oke, kita harus jeda dulu nih sahabat muslim di rumah ya, dimanapun Anda berada, masih ada beberapa informasi lagi yang akan kami berikan untuk Anda. Dan bagi Anda yang mempunyai informasi, silahkan hubungi kami ya sahabat muslim untuk menyampaikan informasi atau menanggapi informasi-informasi yang telah kami sampaikan tadi. Silahkan ya menghubungi kami di 0617944282 atau mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya Abrar. Akan tetapi kita harus jeda dulu ya sahabat muslim dan kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di program kesayangan kita, program Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, di kesempatan kali ini terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, tidak lupa nih saya mengingatkan kembali ya sahabat muslim ya, yang mau request tilawah silahkan hubungi kami di 0617944282 atau mengirimkan pesan singkatnya di nomor SMS center kami dan insya Allah akan kami bacakan nantinya. Nah, sahabat muslim, ada beberapa informasi tadi yang telah kami sampaikan. Mungkin bagi Anda yang ingin menanggapi silahkan tanggapi dan atau Anda punya informasi tersendiri ya yang akan disampaikan kepada sahabat muslim lainnya, silahkan hubungi kami atau mengirimkan pesan singkat Anda. Nah, kita ke Pak Rijal dulu ya, menanyakan kandungan ayat yang telah dia bacakan tadi. Kira-kira Pak Rijal itu surah apa tadi yang dibacain? Surah Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf ya, ayat 13 sampai dengan 14. Kandungannya Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan mereka, orang-orang yang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan mereka, dan mereka bersaksi bahwasanya Allah lah yang Maha Esa, Allah yang patut disembah dan tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selama hidupnya terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di sini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari mereka rasa takut terhadap apa-apa ataupun terhadap kejelekan-kejelekan yang ada di depan mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di sini bahwasanya mereka
akan dihilangkan dari mereka juga rasa sedih dari apa-apa yang telah mereka lalui. Begitu. Masya Allah sekali ya penjelasan. Terima kasih Pak Rizal ya. Dan juga rekan Riko, Iya. mereka ini Allah sebutkan juga mereka adalah orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya sebagai bentuk pembalasan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ya, Masya Allah. Artinya memang ya sahabat muslim, Allah itu maha pengasih ya. Maha pengasih lagi maha penyayang ya. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa kasih sayang Allah itu mengalahkan kemarahan Allah. Sampai-sampai ini ada ya ilmuwan mungkin agak sedikit melenceng ya dari koridornya, mengatakan bahwa saking memang menganggap bahwa Allah itu kasih sayang Allah akan mengalahkan kemarahan Allah, sampai nanti orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam surga karena hadis tadi bahwa kasih sayang Allah itu mengarahkan kemarahan Allah. Memang tidak sesuai ya dengan apa yang telah kita pelajari yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tapi itulah bayangan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang-orang yang memang memproklamirkan dirinya untuk terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan sakinah, ketenangan dalam hidup ya, walaupun ekonomi menimpa dia, masalah ekonomi, masalah keluarga dan yang lainnya, akan tetapi dengan sholat 2 rakaat saja itu akan menenangkan hatinya. Itulah bahaya, Masya Allah. Allah akan berikan jalan keluar dari mana yang tidak disangka-sangka ya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya. Bagi Anda mungkin, bagi saya ya, bagi para pendosa yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari rahmat Allah ya, Pak Rizal. Karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah akan terus ya membuka kesempatan bagi kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terus memberikan kita kesempatan ya untuk bagaimana sebelum nafas itu di tenggorokan, Allah akan beri selalu kasih sayangnya, rahmatnya, karunia-Nya. Mungkin kita pernah mendengar ya bagaimana seorang hamba yang Masya Allah merayu Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah menarik ya, bagaimana di masa hidupnya dulu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada akhir hayatnya dia meminta kepada anaknya nih Pak Rizal ya, sahabat muslim di rumah, meminta kepada anaknya untuk nanti kalau setelah dia meninggal maka dibakarkan jasadnya dan nanti abunya itu dibagi 2. Dibakarkan jasadnya. Tapi dia beriman, mengakui bahwa Allah itu ada gitu. Islam. Akan tapi dalam syariat kita kan membakar jasad itu setelah meninggal kan tidak boleh. Itu adalah haram. Akan tetapi dia meminta agar anaknya untuk membakar tubuhnya. Ketika anaknya bertanya nih Pak Rizal Abrar ya, mengapa demikian ayah? Tidak lakukan saja apa yang aku sampaikan. Akhirnya dibakar mayatnya ya, sahabat muslim. Akhirnya dibagi 2 abunya. Yang satu itu ditebarkan di pegunungan, dan satu lagi ditebarkan di lautan. Dan nantinya ini kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di akhirat nanti hamba yang dibakar tadi akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Debu-debu tadi, abu-abu tadi dikumpulkan hingga menjadi satu tubuh yang utuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, dan Allah Maha tahu. Wahai hamba ya, mengapa engkau melakukan hal yang benar-benar membuat aku marah, membakar jasadmu ketika engkau meninggal? Maka wallahu a'lam, apakah ini rayuan ya dari sang hamba, dari seorang hamba kepada Rabb-nya? Ya Allah, sungguh aku takut kepadamu ya Allah. Banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan di dunia ini. Banyak sekali. Sehingga aku takut nanti kalau aku dikuburkan, engkau bisa kembali menghidupkanku di akhirat. Dan aku berkeyakinan jika seandainya debu-debu itu ditebarkan, engkau akan kesulitan untuk mewujudkan aku kembali di akhirat. Seperti itu yang dikatakan. Padahal Allah mampu melakukan. Padahal Allah mampu, maha mampu. Kun kata Allah, fayakun, maka jadilah. Akhirnya Allah dengan tersenyum mengatakan kepada hambanya, wahai hamba, telah aku ampuni dosamu, masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Bayangkan bagaimana rayuan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maha pengasih lagi, maha penyayang. Tidak ada alasan untuk seorang pendosa ya
bagaimana berputus asa. Akan tetapi jangan terlalu berlarut. Maksudnya jangan berlarut-larut dalam kemaksiatan. Iya. Masya Allah sekali ya. Kalau ini beruntung sekali kalau misalkan nanti ada Riko punya keluarga, kemudian punya anak ya, ayahnya itu seperti tahu banyak kisah yang menceritakan sama anaknya. Ya, luar biasa. Iya. Kebetulan tahu. Itu Riko dapatkan cerita-cerita seperti itu dari mana kok? Membaca. Baca ya. Baca. Masya Allah. Kita bangga ya punya teman yang luar biasa Iya, sekali Masya Allah. menyampaikan. Tidak, biasa-biasa aja. Iya. Cuma kebetulan tahu gitu. Oke. Baik, ada informasi lagi nih Abrar ya? Ya, silakan. Ini siapa yang mau baca, saya atau Riko? Abrar. Oh, saya ya. Karena saya sudah. Baik. Iya. Oke, baik Abrar. Baik, ya, Farizal dan Riko, ini ada informasi berikutnya dan sahabat muslim tentunya. Bicara teknologi ya, sekarang memang lagi demam drone. Drone, ya, betul, orang betul. sekarang banyak, kalau dulu sempat demam fotografi menggunakan kamera SLR, sekarang orang sudah demam drone ya. Betul. Karena memang pengambilan gambar melalui drone ini memang khususnya video ya. Nah, ini memang lebih menakjubkan hasilnya karena bisa dari angle atas. Kemudian bisa yang seakan-akan apa namanya ya, hasil gambarnya ini bisa dalam jangkauan tinggi. Kemudian Sangat rendah pun bisa. paling rendah pun bisa. Dulu saya pernah berpikir kalau saya nonton film begitu ya, ini kameranya kok bisa ngambilnya dari atas, Dari mungkin atas, apa menggunakan pesawat. Nah, ternyata dari drone ini ya. Ternyata. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ini drone itu menggunakan mesin pengendali dan masih menggunakan baterai tentunya ya. Sekarang ini ada sahabat muslim sudah diciptakan oleh ilmuwan drone tanpa baterai. Wow. Nah, ini seperti apa ya? Karena kalau biasanya kan dengan baterai ada jangka waktunya, tahulah kita kapan kapasitas baterai itu seberapa lama ya. Iya. Karena banyak juga sahabat muslim ya dari kisah-kisah cerita pengguna drone ya, Riko dan Farizal. Ini biasanya kadang di tengah-tengah menggunakan drone tiba-tiba baterai habis, bisa tiba-tiba hilang jatuh gitu. Jadi mungkin akan lebih mengurangi resiko itu tadi, makanya akhirnya diciptakanlah drone tanpa baterai ya, mungkin ya. Jadi saya bacakan untuk sahabat muslim informasinya dikutip masih dari okezone.com. Iya. Jadi seorang ilmuwan ini bernama Dr. Samir Al-Dahir ya menemukan cara untuk menerbangkan drone melalui sistem pengisian daya nirkabel atau melalui wireless charging. Ya, drone yang masih dalam bentuk prototype ini tersebut memiliki asupan daya yang dipasangkan di bagian bawahnya. Meski begitu, saat ini drone tersebut hanya bisa terbang sebatas pada ketinggian beberapa inci di atas perangkat wireless charging. Oh, oke. Ini mungkin masih dalam pilot project ini mungkin ya. Dan terbangnya juga terbatas karena menggunakan sinyal wireless ya. Ya. Dan dilansir oleh Digital Trends ini Senin 26 September 2016, cara kerja dari sistem wireless charging ini pada drone tersebut ini menghubungkan transmitter ke PCB coil yang akan mentransfer tenaga secara nirkabel ke sebuah copper coil ini dengan frekuensi 13,56 MHz. Dari semua jenis pengisian daya yang saat ini, sistem ini dianggap sebagai yang terbanyak dalam menghantarkan daya. Hal itu karena memungkinkan partikel kecil berada di dalamnya. Ciptaan yang dibuat oleh Dr. Samir Al-Dahir ini tersebut saat ini telah dipublikasikan pada situs iExplore untuk mengetahui lebih lanjut proyek drone dengan pengisian wireless charging. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku-pelaku industri broadcasting ya, seperti mungkin Salam TV ya, tertarik untuk bisa membeli drone tanpa baterai ini ya, karena stok drone kita sepertinya cukup terbatas ya. Cukup terbatas ya. Baik. Itu tadi informasi, semoga bermanfaat bagi Anda sahabat muslim, khususnya bagi Anda yang suka dengan videografi ya, menggunakan drone tentunya. Oke, kita sepertinya harus jeda dulu. Iya, baik, kita harus jeda dulu nih sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Tidak lupa ya mengingatkan bagi Anda yang ingin request tilawah, salam-salam ukhuwah atau menanggapi informasi yang kami sampaikan tadi, silahkan menghubungi kami ke nomor telepon interaktif atau mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan dibacakan. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sahabat muslim, ada lagi informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia.
Sahabat Muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, di akhir segmen ini, sahabat Muslim, ada satu informasi lagi yang akan kami berikan kepada Anda dan masih berkenaan dengan teknologi. Nah, informasi apa itu? Saya akan bacain ya. Kami kutip dari vivnews.com ya. Ada siswa Cimahi bikin sistem mitigasi bencana banjir. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan karena memang Indonesia lagi rawan banjir karena musim hujan ya. Informasinya berikut. FIFA.co.id, 2 pelajar dari Sekolah Menengah Kejurusan SMK Negeri 2 Cimahi, Asep Muhammad Yanwar Salim dan Muhammad Al-Farisi menciptakan alat sistem mitigasi bencana banjir yang dinamakan Simina Banjir. Asep menjelaskan alat ini berfungsi untuk peringatan dini bahaya banjir dengan menggunakan sensor tekanan yang berfungsi mendeteksi keadaan lingkungan. Sederhananya, Simina Banjir itu merupakan alat sensor ya yang dipasang pada tempat yang dijadikan patokan mitigasi bencana banjir. Kemudian, mikrokontroler pada Simina Banjir terhubung mengolah data dari sensor. Data sensor inilah yang diolah menjadi 5 skala. Ada 5 yakni skalanya normal, waspada, siaga, awas, dan banjir. Jika level keadaan siaga, awas, atau banjir, maka sistem otomatis mengirim pesan secara massal ke seluruh nomor yang tersimpan di memori mikrokontroler. Wah, menarik ya sahabat Muslim. Asep menuturkan jika level yang kategori awas, maka alat akan melakukan panggilan berupa bunyi alarm dalam hal level lebih bahaya dari waspada. Maka sahabat Muslim, setiap penurunan level akan dilakukan pemberitahuan status melalui pesan massal. Ya, ide dari Asep dan Al-Farisi masuk dalam salah satu dari karya National Young Inventor Award ya, yang dikompetisikan mulai Senin sampai Selasa 26 dan 20 September 2016 ya, 2 hari yang lalu ya. Sekarang ya 27. Kemarin dan sekarang saya masih mohon maaf. Untuk karya National Young Inventor Award ini ada 29 invensi terpilih dari 868 karya usulan ya. Kompetisi lomba karya ilmiah remaja dan NIA ya. Ini merupakan kerjasama LIPI dengan British Council melalui program Newton Found dan didukung oleh Intel Indonesia. Nah, ini dia sahabat Muslim ya, menarik dan ini sangat berguna sekali. Lagi-lagi ya, ada anak bangsa yang mereka kreatif menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama, untuk semua. Artinya ini juga masih sekelas SMK lagi Masih ya. sekelas Artinya SMK. masih bisa punya kesempatan untuk terus mengembangkan potensi kemampuan penemuannya ya. Betul. Dan ini sangat bermanfaat sekali mengingat tadi yang Riko sampaikan, sekarang Indonesia sedang rawan banjir. Kita tahu baru dihebohkan dengan kasus banjir bandang di Garut, kemudian di Langkat ya. Nah, ini semoga bermanfaat, nanti akhirnya bisa dikembangkan dan bisa akhirnya bisa diaplikasikan atau difungsikan untuk masyarakat tentunya. Insya Allah. Nah, lagi-lagi nih memang support dari pemerintah, kemudian campur tangan pemerintah untuk memajukan teknologi ini harus dilakukan. Dan sahabat Muslim, itu tadi ya informasi yang telah kami berikan kepada Anda. Ada informasi-informasi menarik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sahabat Muslim, hampir 90 menit kami menemani Anda ya di ruangan Anda, dan mudah-mudahan hari ini semua niat-niat baik Anda dan perbuatan-perbuatan baik Anda diridhoi dan terwujudkan, amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Riko Nafetrima Dan saya Muhammad Abror. Dan saya Fakhrizal. mohon undur diri dari ruangan Anda ya sahabat Muslim, dari hadapan Anda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dan kami mohon maaf atas segala kesilapan dan terima kasih atas partisipasinya. Terus berdoa ya, berusaha dan semangat. Dan saksikan terus program-program Salam TV lainnya dan mudah-mudahan akan menjadikan Anda orang-orang yang beruntung insya Allah, amin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب